Pak Hikmat yang kunci. Siap, siap. Oke, siap. Oke, silakan bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan praktek coaching seperti itu. Mudah-mudahan praktek ini memberikan pemahaman-pemahaman terutama dalam praktek coaching ini. Terutama untuk saya pribadi berbagi mungkin dengan Pak Indra yang sudah ditetapkan di BOR ini. Pertama Pak Indra kita bisa mulai ya. Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi mungkin khususnya di sekolah saya Pak Indra ya. Pertama saya ingin menanyakan beberapa hal yang sudah terjadi mungkin di sekolah saya. Ada pertama tenaga pendidik mungkin Pak. Yang pertama yaitu kekurangan disiplinnya tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Nah ini sebenarnya di situ sudah ditetapkan di awal tahun pembelajaran sudah ditetapkan. Bahkan di rapat awal tahun pembelajaran pun sudah ada pembagian tugas, ada pembagian jam pembelajaran termasuk dengan tupoksinya masing-masing. Nah ini nyatanya dalam pelaksanaan tersebut, nah ini terutama bagi yang non ASN Pak Indra ini ya, terutama bagi yang non ASN yang jam mengajarnya mungkin sudah ditetapkan juga di situ oleh kepala sekolah, jam tatap muka yang sudah tertera, bahkan jam mengajarnya pun sudah tertera di situ. Ini ada beberapa temuan mungkin ya yang akhirnya menjadi sebuah permasalahan di sekolah gitu kan, sebuah permasalahan yang mungkin harus ada gambaran bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara mungkin saya mengatasinya supaya si tenaga pendidik tersebut ini Pak tidak Yaman udah ngerasa masuk ya. tidak ngerasa ditekan dan tidak ngerasa hostnya di siapa? pojokan mungkin seperti itu. Nah, bukan ini ya, bagaimana saya untuk mengajak orang tersebut gitu kan, agar kembali pada tanggung hostnya jawabnya siapa? yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, hostnya Pak Mupli ya? kira-kira ya betul. Gambaran Pak Indra Setelah saya jadi ketika saya co-host silakan menemukan langsung ya permasalahan Mupli seperti ini di langsung sekolah, melakukan proses bolehkah saya perekangan ya Pak meminta ya. gambaran untuk tenaga Bentar, pendidik nih, seperti ini, belum. bagaimana Masih bagusnya, muter dikit. seperti apa langkah selanjutnya agar saya pun di sekolah bersama rekan yang ASN bisa menerapkan dan mengajak kepada rekan-rekan tersebut. Sebelumnya mungkin saya analisis dulu barusan informasinya bahwa di sekolah Pak Hikmat itu ada semacam masalah mungkin terkait kinerja dalam keseharian antara yang PNS dan non PNS, terutama ini yang non Silakan Pak PNS mungkin ya Pak Hikmat. Mupli bisa dimulai ya. Yang non PNS itu Ngobrol-ngobrol bahwa langsung proses perekangan aja. tadi permasalahannya tentang yang mana? Yang non PNS itu yang terkait datangnya ke sekolah ya, kehadiran di sekolah ya seperti Ya itu. betul Pak Indra. Kehadiran di sekolahnya menurun begitu ya? Betul. Menurun, beda dibandingkan dengan yang ASN seperti itu ya. Pak Hikmat pernah nggak misalkan memperhatikan kira-kira dari mereka itu ada faktor apa sih gitu yang bisa mengakibatkan atau membuat yang guru-guru yang non ASN itu seperti itu? Iya. Sudah memperhatikan nggak atau misalkan yang seperti itu kira-kira apa? Sudah diperhatikan Kang Pak Indra sebelumnya ya Pak ya, sehingga saya menyimpulkan seperti ini dan bahkan pernah menanyakan mungkin ya Pak ya, walaupun tidak semua ditanyakan kepada si non ASN tersebut, tapi saya mencoba menanyakan. Ternyata permasalahan-permasalahan yang mereka alami, mungkin yang mereka rasakan seperti itu, mungkin ini berhubungan dengan finansial Kang. Ini ini karena dia
melakukan hal demikian ini, kekurangan disiplin ini karena dia intinya mungkin ingin menambah penghasilan di luar. Nah itu, sehingga dia berupaya mencari penghasilan selain tugas pokok di sekolah. Semacam tambahan penghasilan di luar ya Tambahan seperti penghasilan itu. gitu, tambahan Ya, penghasilan di luar gitu. Memang sih ya mungkin di sekolah-sekolah yang lain juga ada yang seperti itu yang memang penghasilannya memang berbeda ya seperti yang terjadi di lapangan. Memang yang PNS dengan yang non PNS pasti akan berbeda seperti itu. Memang ini akan sama jadi bermasalah di dalam hal kedisiplinan seperti itu. Kalau misalkan melihat di sekolah Pak Iqbal, apakah apakah faktornya hanya itu saja relatif hampir sama seperti itu atau mungkin ada faktor lain yang lebih berarti daripada kekurangan finansial ini Pak Iqbal? Apakah itu Secara umum ya Pak ya, umumnya ya? secara umum yang saya lihat dan saya tanyakan mungkin kepada orangnya gitu Pak ya, ini memang faktor yang dominannya itu Yang Pak. dominannya ini ya? Dia ingin menambah penghasilan lebih di samping tugas pokok dia sebagai pendidik gitu Pak. Itu. Betul. Ya mungkin kalau misalkan kita di posisi dia juga pasti mungkin ada kemungkinan untuk melakukan hal itu ya. Kalau misalkan melihat dari sisi sekolah, apakah di sekolah kira-kira ada potensi lain nggak yang misalkan bisa dijadikan solusi untuk hal ini? Ada potensi sekolah yang belum Bu bisa Novi bisa dikembangkan, mulai, Bu Novi yang sama pada Mulia, akhirnya mungkin silakan. kalau tidak dikelola bisa jadi salah satu itu misalkan gitu. Betul. Gimana kira-kira? Secara ini Pak ya, kalau dilihat secara geografis nih, di letak sekolah Keluar, Pak Ismat keluar. Ini sudah saya buka. Pak Ismat silakan keluar. memang luas tanah di situ hampir 1 hektar Pak ya. Ya, Sebenarnya ini bisa dimanfaatkan gitu Ya, kan. silakan Bisa masuk Pak Ismat. dimanfaatkan Bu Novi dan sama Mulia diberdayakan silakan mulai. ketika lahan-lahan tersebut agar bisa dimanfaatkan dan bisa mendapatkan penghasilan gitu kan. Satu itu. Yang kedua, sebenarnya saya udah melibatkan sekolah juga kepada rekan-rekan non ASN untuk menambah penghasilan itu di bidang di tambahan penghasilan jam mengajar. Ibu Kan di Novi kan sudah saya ekstrakurikuler jadikan ataupun co-host yang ya. sudah Bu Novi difungsikan. sudah saya Namun mungkin jadikan mereka co-host. merasa belum Nanti ada saya mah kepuasan rekaman mungkin saya mah itu mah Pak ruangan seperti itu. utama dari Nah, untuk semua potensi lahan yang ada mungkin sesi Pak, pembicaraan mungkin ini 30 ada Pak menit. yang bisa diberdayakan atau difungsikan Pak ya. Iya. Bu Difungsikan Novi juga karena mengingat melakukan lahan proses yang cukup rekaman. luas, terbangun lahan yang sudah terbangun mungkin hanya beberapa ratus meter gitu Pak, tapi di situ Tapi masih nanti Bu luas Novi tanah, hentikan masih terbengkalai dan kosong gitu kan. kan. Bu Novi sudah Ini masih saya jadikan PR co-host mungkin ya. untuk sekolah Nanti selama saya 30 bagaimana menit gitu gambaran silakan Bu untuk Novi melakukan proses menambahkan rekaman. atau Kemudian memberdayakan nanti selama 30 non menit ASN tadi supaya apa ada Bu Novi kegiatan yang lain yang stop gitu. sedikitnya sekolah memberikan kontribusi di samping finansial yang Tuh, kalau pokoknya gitu Pak. menyetop. Mungkin itu ya ada potensi salah satunya mungkin yang tadi dikatakan bahwa bisa guru non ASN itu bisa menambahnya dari jam ekstrakurikuler ya. Ya, Cuman itu mungkin terbatas sifatnya ya, terbatas. betul Pak. Ada yang mungkin bisa tidak terbatas, bisa lebih dari banyaknya itu yaitu pengolahan lahan. Karena sekolah memiliki lahan, berarti bisa dikelola juga itu ya Pak Hikmat? Bisa, Dikelola oleh sangat non bisa ASN. Pak. Ya. Nah, kira-kira gimana cara pengelolaan yang kira-kira menurut Pak Hikmat yang paling bagus? Biar ya minimal di sisi lain ASN dapat keuntungannya, dapat hasilnya, dan di sisi lain juga misalkan
dari anak sekolah atau pihak-pihak lain juga ikut dapat merasakan gimana? Kira-kira betul betul. ada peluang nggak di situ, Pak Hikmat? Ada. Sebenarnya, di sekolah saya ini, Pak, ada ya yang dari, guru IPA dan guru prakarya sudah mulai berkolaborasi nih, Pak, ya. Kolaborasi ya? Dia sudah mulai, mengusulkan atau menginformasikan ke kepala sekolah untuk Betul. mengajak rekan-rekan yang lain. Di situ kan ada potensi lahan daratan dan, sawah, Pak. Sawah, Ada 2 ya. petak sawah gitu, Pak, di situ. Dari guru prakarya dia mengusulkan mungkin, Pak, untuk menambah penghasilan mungkin. Bagaimana kalau kita mengadakan budidaya ikan dan budidaya lele gitu, Pak, Iya, di itu situ. salah satu Nah bagus itu, itu Pak Hikmat itu. nah Iya. itu. Rencananya Mhm. mungkin cuman, terkendalanya mungkin, Pak, ya, ada beberapa terkendala kita hanya sekarang untuk menanam untuk membudidayakan ikan itu, kita nunggu musim penghujan dulu. Karena Iya. dilihat dari debit air tidak ada gitu, Pak, ya. Iya. Yang satu. Yang kedua, di situ ada geografis lahan yang kosong gitu, Pak. Kosong masih banyak dalam artian mungkin, karena sekarang sudah mulai ada musim hujan walaupun tidak sering gitu, Pak, ya. Si tanah tersebut sudah mulai gembur gitu kan. Itu bisa bisa diberdayakan untuk menanam hal yang lain. Nah itu. Jadi ada dua solusi gitu, Pak. 2 solusi, betul, keren keren keren. Itu salah satu, solusi yang mantap itu, Pak Hikmat, kalau misalkan itu bisa berjalan. Nah, kalau misalkan itu udah matang dan memang meyakinkan, kira-kira, eee, Pak Hikmat dalam waktu dekat, apa rencana Pak Hikmat untuk menindaklanjuti itu? Rencananya saya ingin, memberdayakan lahan yang kosong tersebut untuk mengajak rekan guru, satu itu. Mengajak Yang rekan kedua, guru mengajak ya, rekan guru kemudian mempraktekannya dengan siswa juga yang tergolong, di situ dipraktekkan dalam pembelajaran ada yang namanya P5 juga. Jadi oh siswa iya, digerakkan di situ, jadi kita menanam satu pohon, yang bisa, cepat membuahkan hasil. membuatkan Ataupun panennya, misalkan pohon ya betul, ya, ataupun si betul, pohon tersebut, ketika misalkan debit air berkurang atau tanahnya juga kering, dia mampu bertahan si pohon tersebut itu, Pak. betul, Ini target, ke target depannya. utamanya, Nah, dan heeh, ini salah satunya mungkin tidak dipungkiri mungkin, Pak, iya, mudah-mudahan ini bisa menambah penghasilan tadi gitu, Pak. betul, Ini sekolah hanya berusaha, berupaya gitu, Pak, karena ada heeh. lahan kosong yang, masih tersedia. Nah itu. Bagus ya. Jadi mudah-mudahan dari hasil panennya itu bisa menutupi, masalah yang tadi ya, secara finansial menambah penghasilan Nah, sekarang Pak dan Hikmat sudah saya juga jadikan pohon, mungkin di sisi silakan Pak lain Hikmat bagi melakukan siswa proses juga rekaman selama untuk 30 programnya menit juga Pak bisa ya. berjalan Nanti di kalau P5 ya, sudah Pak Hikmat ya? 30 menit Betul betul Heeh, maksimal, betul. maka boleh oke. stop Dalam record. waktu dekat sudah mulai penghujan, bisa dimulai ya. Betul betul. Mungkin itu bisa jadi solusi terbaik bagi Iya permasalahan ini ya, Pak Hikmat ya? iya. Oke, siap kalau begitu. Hitung waktu dari mulai Waktunya sekarang Pak Hikmat, saja ya Pak waktunya ya. sudah habis. Nah, 30 menit ke Udah selesai, depan pas. melakukan proses rekaman, baru Udah selesai nanti waktunya, Pak Udah Indra? 15 selesai. menit baru Gantian sekarang. dikerjakan refleksi. Oke, siap siap. Saya coachingnya, Pak Hikmat coachingnya. Iya, siap. Oke, siap. Begini Pak Hikmat, saya memiliki masalah ini di sekolah, ya di sekolah terutama ini terkait, sumber air buat wudhu sholat berjamaah. Aduh, akhir-akhir ini ya Allah, sampai-sampai Pak Indra, jangankan maaf ya, ini, ya ya, sinyalnya agak terkendala sedikit, bisa diulang nggak, nah, Pak? siap diulang ya, Iya iya, Pak. diulang. Oke, begini Pak Hikmat, saya memiliki masalah ini di sekolah terkait, dalam sehari-hari ketika pembelajaran di istirahat tengah kan kalau di sekolah di SMA kan sampai pulang sore ya, otomatis berarti sholat berjamaah zuhur itu harus di sekolah. Ini saya terkendala dengan air ketika wudhu itu, aduh, wudhu ketika kadang kan sekarang musim kemarau gini ya, ketika sudah masuk musim kemarau, apa, air air wudhu itu sulit, jangankan buat siswa gitu ya, buat guru juga air wudhu itu memang sulit sekali sekarang itu. Memang daerahnya sih daerah yang, di daerah
katanya sih pasirnya, tanahnya itu di bawahnya itu ada pasir dan ada apa ya, ada semacam batu besar di bawahnya itu. Sangat sulit untuk pernah mencoba menggunakan bor juga nggak bisa itu. Aduh, entah kalau misalkan, kemaraunya berkepanjangan ini akan terjadi kesulitan untuk ya jangankan, proses pendidikan kan berawal dari salah satunya menguatkan juga karakter iman dan takwa ya, salah satunya sholat berjamaah gitu. Kalau misalkan Betul, Pak. ini berlanjut dan terus-terusan seperti ini, akan terkendalanya yaitu gimana mau sholat zuhurnya kan gitu ya. Cuman ketika ngobrol dengan Pak Kepala Sekolah, kebijakannya kalau misalkan ternyata memang airnya sangat dikit, sangat tidak memungkinkan, kadang-kadang siswa itu dipulangkan di jam 1 siang itu. Jadi sistem pembelajaran tidak sampai sore gitu. Jadi ada beberapa jam siswa yang memang, dikorbankan karena tidak adanya air gitu. Ini bagi saya ini, aduh sungguh sangat, meresahkan gitu. Meresahkannya karena di sisi lain, kewajiban kita yang harus dijalankan sesuai ini juga salah satu program unggulan gitu. Di sisi lain juga ketika tidak ada air itu, anak dipulangkan otomatis jam pelajaran anak-anak juga hak anak-anak juga dalam belajar juga berkurang gitu. Saya berharap gitu bagaimana aja caranya salah satu caranya untuk menyediakan air di sekolah itu yang terutama minimal buat buat wudhu anak aja gitu. Buat wudhu aja biar pada saat, siang itu kita bisa melakukan, shalat berjamaah bersama-sama di masjid gitu. Memang sih nggak banyak, tiap tiap anak itu kan kadang cukup wudhu itu paling sekitar kalau satu aqua botol pun kalau dibolongin kecil ya, itu kan bisa buat air Betul, wudhu gitu, seperti itu. betul, betul, Pak. Sangat cukup. Daripada kan kalau misalkan tayamum itu bukan solusi, karena menurut lihat dari syarat-syaratnya kan tayamum tidak tidak memungkinkan gitu kan. Betul, betul. Karena masih ketika perjalanan setengah jam, 1 jam setengah jam masih bisa ditemukan air gitu. Hanya saja kebetulan di lingkungan sekolah itu minim air ini Pak Hikmat. Aduh, Iya, kira-kira Pak Hikmat ada ini nggak? Aduh. iya, Pak. Terima kasih Pak Indra. Ya, Kalau boleh saya sharing ya Pak ya, untuk ya, permasalahan yang terjadi di sekolah Pak Indra, memang pernah mhm, juga terjadi di sekolah saya Pak. heeh, Di sekolah saya kekeringan pernah air ya? terjadi, iya kekurangan air. Cuman untuk 2 tahun ke belakang, alhamdulillah Pak, di situ ada bantuan sumur bor. Bantuan Cuma letaknya di sumber, desa ya, di heeh, desa itu hanya bisa dijangkau untuk beberapa kilo warga di situ. betul, Kebetulan jarak sekolah saya dengan balai desa itu dekat. Di situ akhirnya saya memasang gitu Pak, di mhm, sumur tersebut, jadi ada air bersih lah gitu kan. Jadi dibiayainya oleh sekolah per bulan berapa pengeluaran tergantung pemakaian. Dan mhm. alhamdulillah ketika musim kemarau sekarang sampainya mulai ke musim hujan sekarang bisa melaksanakan. Awalnya saya juga Pak bermalam di sekolah nggak betah karena nggak ada air. Nah Iya, itu. yang sama itu juga terjadi seperti Gitu. itu. Betul, Air betul sulit itu Pak. ini. Ya Betul. mungkin Ya, memang ya, ada apa ya, ada peluang sih untuk membuat sumur bor, tapi kan itu membutuhkan biaya. Kemarin itu pernah betul. ngobrol-ngobrol seperti itu. Bantuan Iya, juga pernah pernah ada gitu untuk eee, sedang mengusahakan ke pihak pertanian apa ya, dinas pertanian juga seperti iya, itu. Hanya saja minimal ini untuk air wudhu aja gitu solusinya, apa harus ya dari anak-anak itu membawa air? iya. Atau gini Pak, eh bisa Kak di sekolah kita buat ya khusus kan di situ biasanya ada humas atau membuat relasi Pak ya. Ya, betul. Di situ kita kerjasama biasanya kalau tidak ada kan yang sekarang-sekarang yang khusus jualan air ataupun dari Heeh damkar Pak ya, untuk heeh, menyiapkan bisa nggak kita kerjasama gitu Pak ya, mhm, kerjasama ini 1 tank misalkan, 1 tank ini heeh, atau setengah lah minimal, kita untuk siapkan untuk beberapa bak misalkan di sekolah tampung, iya, dan ini mungkin kita
koordinasikan dengan kepala sekolah, dan Mhm. tentu memang ini akan membutuhkan biaya gitu Pak ya. Tapi Iya, minimal gitu Pak ya, betul. minimal permasalahan ini setidaknya terjawab gitu Pak. Bagaimana Iya, caranya sekolah mungkin mengupayakan mengadakan air tersebut. mungkin Kalaupun ya itu misalkan bisa, ya, ya, salah satu alternatifnya mungkin seperti itu ya. Jadi semacam minta bantuan ke damkar ya, biasanya yang suka betul, ngambilin air itu. Ke betul, betul damkar, Pak, kita betul Pak. nyiapin torennya, Nah itu eee, betul, berarti minta bantuan ke damkar untuk pengambilan air seperti itu ya. ya. Cuman kalau misalkan ini Nah berlanjut ini Pak, mungkin saya potong sedikit. ya, Eh, di musim kemarau seperti ini memang jangankan kita mengajak anak gitu Pak ya, kita pun heeh, kadang-kadang kesulitan melaksanakan sholat karena keterbatasan air mungkin Pak. air betul. Kira-kira ini kalau misalkan saya kasih angka nih untuk Mbak Indra dari angka 1 sampai 10 di musim kemarau ini, kira-kira Pak Indra bisa memberikan angka berapa untuk guru dan siswa tersebut dalam melaksanakan sholat nih, Oke. kira-kira? Sekarang itu kalau dulu mah kan biasanya sholat sekarang mah tidak bisa diprediksi gitu ya sholatnya. Kalau dulu dulu mungkin, eee, setiap minggu itu sholat berjamaah itu karena ada air, sekarang kalau sholat air setiap minggu itu paling dari 1 sampai 10 itu sekitar 6 6 lah gitu, Iya, iya, iya Pak. heeh. Jadi agak sedikit jarang karena memang faktor air sholat berjamaahnya semakin berkurang Iya gitu. betul. Iya. Atau misalkan ada alternatif lain nih dari saya Pak. Misal ini Pak, selain Mhm, tadi dari kita minta bantuan ke damkar yang menyiapkan air nih Pak ya. iya, Alternatif yang kedua, kalaupun ini memungkinkan dan bisa diterima nih Pak, oleh terutama iya, dari pemangku kepentingan dalam hal ini mungkin kepala sekolah Pak ya. iya betul, Kita koordinasikan pada semua guru, kepada khususnya pada wali kelas Pak. Kita mhm, ajak siswa tersebut untuk membawa air dari rumahnya dari tapi dalam rumah ya? kemasan aqua yang Wah, berukuran berapa ya itu ya? yang Kalau satu yang normalnya satu ya setengah liter normalnya ya? yang 1 liter Pak ya. Mhm, Normalnya emang yang 1 liter gitu Pak. betul, Normalnya gitu. Kalaupun misalkan memungkinkan, kita bisa koordinasikan kepada anak tersebut atau kepada wali kelas minta kerjasama. Biar iya, nanti si anak tersebut bisa dikoordinasikan kepada orang tuanya. mhm, Nah, supaya apa? Yang tadi permasalahan tadi pertama kita pembiasaan sholat zuhur iya, berjamaah ini betul, tidak luntur gitu Pak di SMA di sekolah Pak Indra. Yang kedua mungkin pembelajaran yang pokok pun dari jam setengah 8 sampai jam 4 maksimal kan SMA seperti itu ataupun jam 3 kita jam tidak 3, tidak terbengkalai Pak. Ini. betul, Jadi itu, terlaksana gitu kan. Jadi heeh, pembiasaan duha berjalan ataupun sholat zuhur berjamaah juga berjalan, bahkan pembelajaran yang pokok pun bisa berjalan, terpenuhi gitu, Pak. Iya betul betul, Pak. mungkin Kalaupun bisa mungkin itu, Pak. mungkin itu ya bisa nanti dikomunikasikan dengan sekolah, Iya, kalau tidak memungkinkan ke damkar. Kalau ke damkar itu kan otomatis perlu biaya ya, kalau misalkan betul betul, terus Pak. berlanjut biayanya boncos juga sekolah. Iya iya, betul Atau betul, Pak mungkin Indra. alternatif yang kedua, si anak itu selalu, datang ke sekolah itu membawa air air wudhu ya 1 liter untuk 1 liter ya ya. Yang di aquanya bukan kemasan aqua aqua itu, Pak ya? heeh, khusus khusus air air bersih, air yang Iya dapat mensucikan, biar di iya sekolah bisa, apa, biar bisa wudhu. Apa botolnya juga berarti harus recycle, jadi ya setelah iya. dipakai itu dibawa lagi pulang untuk besoknya Harusnya dibawa gitu, kembali, Pak. seperti itu Betul ya. betul. Jadi nggak usah dibuang kita, di selama musim, apa ya, musim kemarau ini gitu Kemarau kan. ini gitu, heeh, Jadi si anak itu minimal satu satu botol gitu yang 1 liter diwajibkan tiap hari kecuali mungkin di hari Jumat lah mungkin itu iya. sekolah mungkin ada toleransi waktu mungkin itu. Nah itu Cuman kemarin juga kalau dengar-dengar sih ada memungkinkan bisa dari di Humas, ya dari Pak Humas katanya gini, dari Pak Humas, bahwa di daerah sekitar itu katanya ada saluran air yang ngambilnya dari Curug Sodong katanya seperti itu. Mungkin nggak ya kalau misalkan, itu dengan juga curug sodong Pak. dijadikan Ya iya ada saluran air ke daerah ke kampung sebelah katanya ada aliran itu. Apakah mungkin
nggak jadi masalah berarti ya kalau misalkan sekolah ikut-ikutan minta air-airan itu dengan catatan otomatis seperti masyarakat ikut memberikan sumbangsi terhadap sistem pengelolaan mereka semacam ya iuran juga sama seperti itu. Betul. Bisa jadi alternatif juga mungkin nggak ada masalah ya kalau seperti itu. Nah, itu Pak, sebenarnya kalaupun ada tempat ataupun lokasi yang dekat yang dalam artian mungkin masih ada air Pak ya, debit air yang bisa digunakan, ya kita bisa koordinasi dari humas ataupun dengan Pemda setempat Pak ya, yang mengelola ya lokasi Lokasi. wisata tersebut gitu. Ya. Cuman resikonya paling harus dibahas ulang dengan Wakasek Sarana pastinya ya. Soalnya pasti Betul. menyangkut anggaran juga terhadap Nah ini, salah satu aliran airnya kan harus membeli sarananya juga gitu ya. betul. Pipa Nah ini yang paralon jadi dan seterusnya. betul yang jadi permasalahannya memang ini tidak akan terlepas dari finansial Pak. Dari Nah finansial ini betul, iya, itu tidak justru akan ya. lepas dari ini permasalahan-permasalahan ini yang harus diselesaikan mungkin dalam hal ini dengan kepala sekolah Pak ya. Iya. Bagaimana solusi terbaik mungkin untuk menyelesaikan ketika di musim kemarau ini supaya mungkin pembelajaran tetap sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam jadwal pembelajarannya. Kemudian yang kedua, bagaimana pembiasaan sholat duhur berjamaah bisa terlaksana mungkin Pak. Mungkin tadi Iya. gambaran yang kedua menurut Pak Indra bisa yang kedua mungkin Pak ya. Memungkinkannya mungkin itu pertama di situ tidak menentukan biaya mungkin salah satunya Pak ya. Ya. Kalaupun misalkan memungkinkan biaya juga mungkin kecil itu Pak ya. Jadi si anak diwajibkan mungkin untuk membawa minimal air, ya. satu liter gitu kan dalam satu kemasan botol aqua. Nah itu mungkin ini Betul. memang awalnya proses awal mungkin yang akan jadi permasalahannya si siswa tersebut memang tidak membutuhkan waktu mungkin Pak. Dalam artian di sini sekolah harus dirutinkan bukan mengajak tidak bosan-bosannya terutama kepada wali kelas. Iya. Supaya apa? Supaya semua siswa memiliki kesadaran mungkin Pak di situ. Betul. Harus kerjasama juga dengan wali kelas biar anak-anak disiplin membawa air dari rumah ya. Kalau alternatif Betul, itu Pak. mah. Iya. Cuman khawatirnya juga di sisi lain ada khawatirnya juga ketika seperti itu. Kadang-kadang anak itu botol bekas itu suka disepelekan, jadi sekali pakai buang gitu. Khawatir juga nanti di sekolah juga numpuk aja sampah botol bekas seperti itu. Iya. Tidak ada jelas. Ya mungkin itu tadi ada beberapa alternatif pilihan. Mungkin nanti saya akan membicarakan ini dengan Pak Kepala Sekolah, dengan Humas, juga dengan Sarana, dan juga bagian kesiswaan juga mungkin di sini akan berpengaruh ya. Soalnya harus mengkondisikan siswa juga terkait solusi yang kedua. Mungkin dalam waktu dekat, insya Allah saya akan mengkonfirmasikan ini kepada kepala sekolah, terutama mungkin kalau nanti disetujui sama kepala sekolah, dibuatkan rapat insidental terkait bagaimana solusi untuk pengadaan air seperti yang tadi ditemukan alternatifnya. Pertama mungkin bisa dengan kita menyediakan toren dengan meminta bantuan kepada dinas damkar ya untuk mensuplai air ke sekolah kami. Yang kedua Nah, bisa itu juga Pak. hanya untuk wudhu. Kalau hanya sekedar untuk wudhu bisa juga dengan tiap siswa itu setiap hari membawa air untuk wudhu dalam botol bekas air mineral dengan kapasitas minimal 1 liter khusus Betul, untuk Pak. dicukupkan untuk wudhu. Dan yang ketiga, jika memungkinkan dan jika betul di kampung sebelah sudah ada suplai air, aliran air yang dari sungai, yang dari aliran sungai dari sana, yang Iya. alam, bisa juga mungkin sekolah ikut andil, meminta saluran dari sana dengan Nah, itu. konsekuensi Iya. mungkin satu ikut iuran tiap bulan pemeliharaan dan juga awalnya juga harus memiliki finansial biaya untuk pengadaan pipanya itu saluran airnya untuk datang ke sekolah.
Lumayan sih, Iya. hampir lebih lebih setengah kilo, lebih 500 meter. Berapa Nah itu batang. Pak, iya. Seperti Ya itu. mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas barusan Pak, terutama Ya, di sekolah Pak Indra, mudah-mudahan ini bisa bisa menjadi perbaikan gitu Pak ke depannya Pak ya. Apa iya, yang barusan kita eh, musyawarahkan atau kita selesaikan di sini, mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini mungkin kepala sekolah, oh iya, sarpras, kesiswaan atau yang lainnya supaya bisa berjalan sesuai dengan program-program sekolah yang sudah ditetapkan. Nah itu mungkin betul. Pak.